Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast hari ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana faktor geografis memengaruhi perjalanan hidup dan karir B.J. Habibie, sang teknokrat dan presiden ketiga Indonesia. Dari Parepare hingga Jerman, dari Batam hingga Jakarta. Ada banyak aspek menarik yang kita bisa eksplorasi loh. Bersama saya, Saufi Laila Amalina, absen 31, dan 6 rekan lainnya. Kita akan mengupas tuntas kisah beliau dari perspektif geografi. Sebelum kita mulai, ayo kita kenalan dulu. Silakan teman-teman. Saya Muhammad Fahri Idris, absen 20, dan saya akan membahas tentang Parepare, tempat kelahiran Habibie. Saya Ahmad Hayun Azamzami, dan saya akan membahas tentang Jerman, tempat di mana Habibie banyak menghabiskan waktunya untuk belajar dan bekerja. Saya Dewi Permatasari dari nomor absen 7. Saya akan mengulas peran Batam dalam visi teknologi Habibie. Saya Mahfud Hasbullah, nomor absen 16, dan saya akan membahas hubungan B.J. Habibie dengan Jakarta sebagai pusat kebijakan nasional. Saya Widianti Amira Anggraeni dari kelas 10G, nomor absen 37. Saya akan membahas pengaruh geografi terhadap kebijakan pembangunan yang dirancang oleh Habibie. Perkenalkan, nama saya Menabil Musayana dari kelas 10G, nomor absen 18. Saya akan membahas pengaruh visi Habibie terhadap Indonesia di masa depan. Oke, kita mulai dari awal dulu. Parepare, kota kecil di Sulawesi Selatan, menjadi tempat kelahiran B.J. Habibie. Ceritanya bagaimana nih? Parepare adalah kota pesisir yang memiliki pelabuhan strategis. Meski kecil, kota ini memiliki budaya akademik yang kuat. Habibie lahir di sini pada 25 Juni 1936. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintah, sehingga sejak kecil Habibie sudah punya akses ke pendidikan yang baik. Dari Parepare, Habibie merantau jauh ke Jerman. Nah, bagaimana pengaruh geografis Jerman terhadap perkembangan ilmunya? Di Jerman, terutama Aachen, adalah pusat teknologi dan industri. Aachen dikenal sebagai kota akademik dengan universitas terkemuka RWTH Aachen. Lingkungan di sana mendorong inovasi dalam industri penerbangan, yang kemudian membentuk Habibie sebagai insinyur pesawat kelas dunia. Setelah sukses di Jerman, Habibie kembali ke Indonesia dan berkontribusi dalam pengembangan Batam. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Betul, Habibie melihat Batam sebagai kawasan strategis yang dekat dengan Singapura dan bisa menjadi pusat industri teknologi Indonesia. Ia mencanangkan Batam sebagai pusat manufaktur dan industri yang mirip dengan Silicon Valley. Selanjutnya, Jakarta sebagai ibu kota negara tentu berperan besar dalam perjalanan politik dan kepemimpinan Habibie. Bagaimana nih ceritanya? Jakarta adalah tempat di mana kebijakan besar dibuat. Saat menjadi presiden, B.J. Habibie harus mengelola transisi politik dan ekonomi dari ibu kota ini. Di sini juga ia melanjutkan visi industrinya, termasuk pesawat N250 buatan anak bangsa. Dari berbagai tempat yang kita bahas tadi, jelas bahwa geografi punya peran besar dalam membentuk pemikiran Habibie. Tapi, apakah itu juga berpengaruh pada kebijakan-kebijakannya? Jelas, Habibie memahami pentingnya pengembangan infrastruktur dan industri berbasis lokasi. Contohnya, ia mengembangkan IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara di Bandung, karena Bandung punya ekosistem riset dan teknologi yang mendukung. Ngomong-ngomong soal IPTN, Bandung memang punya peran besar dalam industri penerbangan Indonesia. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Visi Habibie tentang teknologi dan industri masih relevan hingga saat ini. Konsepnya tentang SDM unggul, riset teknologi, dan industri kedirgantaraan bisa menjadi inspirasi untuk generasi mendatang. Kita bisa melihat bahwa beberapa proyeknya, seperti pengembangan pesawat nasional, masih menjadi perdebatan dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Menarik banget.
banget pembahasannya. Jadi, dari Parepare hingga Jerman, dari Batam hingga Jakarta, kita bisa lihat bahwa geografi punya dampak besar dalam membentuk perjalanan hidup dan visi Habibie. Ada pesan terakhir dari teman-teman? Jadi, kesimpulan podcast pada hari ini yang membahas tentang B.J. Habibie, bagaimana faktor geografis mempengaruhi perjalanan hidup dan karir beliau, dapat kita ambil beberapa poin penting, seperti yang pertama, Parepare dan masa kecil Habibie. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Lingkungan ini membentuk karakter dan kepribadian Habibie sejak kecil, dengan budaya akademik yang kuat dan pelabuhan strategis yang memicu keingintahuannya akan teknologi dan inovasi. Yang kedua, pengalaman di Jerman. Habibie merantau ke Jerman untuk menimba ilmu dan bekerja. Jerman, terutama Aachen, adalah pusat teknologi dan industri yang mendorong inovasi dalam industri penerbangan. Pengalaman ini membentuknya menjadi insinyur pesawat kelas dunia. Yang ketiga, kontribusi pada pembangunan Indonesia. Setelah sukses di Jerman, Habibie kembali ke Indonesia dan berkontribusi pada pengembangan Batam dan IPTN di Bandung. Ia juga memainkan peran penting dalam transisi politik dan ekonomi Indonesia sebagai Presiden RI ketiga. Yang keempat, warisan Habibie. Visi Habibie tentang teknologi dan industri masih relevan hingga saat ini. Konsepnya tentang SDM unggul, riset teknologi, dan industri kedirgantaraan bisa menjadi inspirasi untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.